Makanya Rajab itu disebut bulan ta'zim, bulan mengembalikan kehormatan kita sebagai manusia. Bulan untuk mengevaluasi diri, mengembalikan kehormatan kita di hadapan Allah. Jadi ini bulan terhormat. Rajab tuh, bulan ta'zim, bulan terhormat. Karena manusia diciptakan terhormat, diminta berevaluasi di Rajab. Supaya berlatih. Balik lagi, kenali lagi. Maka apa yang dilakukan ini di bulan Rajab ini? Teruskan ayatnya tadi. Ya, dzalikad dinul qayyim, tatanan 12 bulan selama setahun dengan makna-makna dan nama yang diresapkan itu, itulah ketentuan agama yang lurus. Agama itu harus membimbing penganutnya, din itu harus mengarahkan penganutnya dengan benar, punya konsep yang bagus. Bahkan Quran menantang, kalau nggak percaya riset sendiri, pelajari sendiri. Mana ada tuntunan dalam din, dalam agama di muka bumi ini yang waktunya pun diterangkan maksudnya untuk apa, kegiatannya apa, capaiannya apa, petanya bagaimana. Inilah Islam yang lurus kata Allah. Jadi kalau pengen lurus, kerjakan ketentuan dalam Islam dengan benar. Balikin lagi, bagaimana fungsi Rajab itu yang masuk dalam bulan Hurum? Fungsi pertamanya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau masuk bulan-bulan Hurum yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram plus Rajab ini sekarang kita di dalamnya, amalan pertamanya, fala tazlimu. Jangan sampai berbuat zalim. Bahasa singkatnya zalim itu maksiat. Jangan berbuat kriminal. Jauhi yang salah. Jadi sekarang ini masa-masanya berevaluasi diri untuk menata diri kita dari yang salah menjadi soleh. Ayo kita mulai rencanakan. Jadi sekarang ini bulan terhormat. Karena itu komennya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pakar Quran yang diberikan legalitas oleh Nabi, jika ada orang catat kalimatnya, ini kalimat bukan dari saya, tapi statementnya Ibnu Abbas. Pakar tafsir yang kepakarannya langsung mendapatkan legalitas dari Nabi. Turjumanul Quran gelarnya. Jika ada orang Islam yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab. Maaf, bukan Rajab, di bulan Hurum. Dan Rajab termasuk di dalamnya. Jika ada orang Islam yang sengaja berbuat maksiat di bulan-bulan Hurum ini, maka dosanya dipandang 2 kali lipat oleh Allah dibandingkan dengan di bulan-bulan lainnya. Jadi kalau ada orang sekarang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab ini khususnya yang kita sedang berada di dalamnya, maka dosanya 2 kali lipat dibanding dengan hari biasa. Kenapa? Karena ini bulan terlarang untuk maksiat. Lalu orang sengaja berbuat maksiat. Anda pimpinan di kantor, Anda katakan, hari ini spesifik, semua saya berikan satu larangan ya. Semua karyawan baik laki-laki perempuan, karyawan-karyawati, hari ini dilarang merokok semua. Ya. Tiba-tiba Anda temukan satu karyawan yang merokok. Dia melanggar itu, sengaja. Begitu ditetapkan dan dia sengaja melakukan itu. Kira-kira sebagai pimpinan responnya bagaimana? Oke. Nah itulah dengan logika yang sama Ibnu Abbas menyimpulkan Allah membuat waktu evaluasi sehingga mencas kita kembali, mengembalikan kepada mode yang soleh, yang seutuhnya. Lalu dilaranglah di waktu itu untuk berbuat salah. Ada orang sengaja melakukan kesalahan, melanggar ketentuan Allah tadi. Di bulan latihan meninggalkan yang haram, dia sengaja mengerjakan yang haram. Maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Saking tingginya kehormatan bulan ini. Maka yang pertama kita lakukan di bulan ini menebarkan kedamaian. Ketenangan. Persatuan. Evaluasi diri. Kan 30 hari kurang lebih, 29 sampai 30. Dihitung, sekarang udah tengah-tengah. Anggaplah tinggal 14 hari lagi misal, 2 pekan. Ya, misal, kan sudah tengah-tengah sekarang, ya kan? Alhamdulillah masih dapat materi ini di pertengahan. Coba kalau dekatnya di hari terakhir, kan nunggu tahun depan belum tentu hidup kan? Maksud saya, coba 14 ini terapkan ke tubuh kita dulu, jangan tunjuk orang lain. Hitunglah dari mata dulu. Ya, sebelum mata ke pikiran dulu, kan di kepala ada pikiran, makanya tahallul. Coba biasakan setiap hari kita coba berpikir yang positif dulu, husnuzan kepada Allah. Mulai besok latihan pikiran dulu. Mau berangkat keluar, macet. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hadirkan macet supaya aku bisa murojaah. Syukuri dulu. Ya, syukuri. Supaya tenang. Jadi begitu tenang, ana inda dhanni abdi. Aku berdasar prasangka hamba. Nanti jiwa yang tenang itu melahirkan kreativitas yang cemerlang. Bikin status boleh ya. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Kalau tenang itu keputusan gampang, pikiran nyaman. Ya, kreativitas jadi banyak. Dari pikiran dulu. Ya. Anak tiba-tiba marah misalnya. Balikin dulu ke diri kita. Saya memang salah ya, astagfirullah. Pelan-pelan, lihat lagi. Demikian. Tiba-tiba misalnya ada ketentuan dalam perusahaan.
Ya, mohon maaf untuk hari ini gaji barangkali agak terlambat 3 hari. Ya, insya Allah baik ya Allah. Engkau yang menetapkan rezeki, semua bersumber darimu, semua akan kembali kepadamu. Kalau bukan di jalan yang ini, jalan yang lain pun pasti engkau berikan. Jalan ke Roma saja lebih daripada 1000, maka jalan kepadamu tidak lebih daripada itu. Minta. Datang. Ya. Pikiran yang baik. Naik ke bis, Bu. Ya, mahasiswa atau mahasiswi. Ada orang tatoan, tangannya merogok kemudian ke kantong orang lain. Nah itu mah bukan husnudzon, copet itu. Nah yang benar. Tata pikiran kita. Besok sehari. Nanti dari situ turun ke mata. Latihan, lusa. Supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak baik gak usah dilihat. Ya, nanti ukuran yang tak baik itu apa? Iman. Iman kita ngukur. Coba status dilihat. Status orang lain diupdate, status diri sendiri gak pernah diupdate. Cek. Nanti dari mata turun ke mulut dulu, langsung ke hati aja. Mata turun ke mulut, jangan langsung ke hati aja. Langsung ke hati. Ke lisan, atur, bicara yang betul. Ya, kata-katakan yang baik. Rumusnya gampang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyas. Itu semua pakai iman, Pak. Itu kepala pakai iman, mata pakai iman. Kulil mu'minin, kulil mu'minat. An-Nur ayat 30 sampai 31. Begitu turun ke lisan pakai iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. La yafraqu minkum. Latihan jangan mencela. Jangan mencela. Mau pakai lisan, mau pakai tangan. Karena tangan itu konfirmasi lisan di era sekarang. Lisannya diam tapi statusnya tajam. Ya. Makanya wudu itu kan wudu saat basuh tangan itu kan dari jari ke siku. Ya. Ilal marafiqi wamsahu ya bi ru'usikum kemudian wa arjulakum. Tapi sebelum itu apa? Wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ayatnya tidak mengatakan siku ke tangan. Walaupun sah saja begini wudunya sah. Tapi yang terbaik dari tangan ke sini. Karena di wudu itu ada risalah taubat. Habis wudu doa kita itu asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ja'alni minat. Ya Allah, jadikan aku orang taubat. Apa hubungan wudu dengan taubat? Karena saat wudu itu kita bertobat dari perbuatan-perbuatan anggota tubuh kita yang sering digunakan. Makanya yang dibasuh, yang diusap, itu bagian tubuh yang dipakai interaksi. Kenapa tangan itu rahasianya sampai ke siku, dari jemari ke siku begini. Ambil airnya, tuangkan, basuh ke sini. Begini pun sah. Tapi kalau mau ingin meresapi, dari sini ke sini. Kenapa? Karena yang sering digunakan berbuat maksiat yang ini. Antum kalau pasang status kan pakai ini, bukan pakai ini. Ya kan? Ini ada doanya. Ya, makanya kalau ingin nanti di akhir saya tutup dengan itu tuh. Ya, dari kepala kemudian ini sampai ke lisan. Man kana, konfirmasi dari Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang masih merasa iman, iman kita dipertaruhkan. Siapa yang masih merasa iman pada Allah, artinya yang melanggar ini imannya dipertanyakan kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan dengan imannya dihisab di hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Maka coba berlatih lisannya berkata yang baik. Tak mampu diam. Ya, hari keberapa tuh? Ketiga latihan lisan. Kata yang baik. Damang, alhamdulillah. Mereka mana? Ke Payun. Yang tenang. Begitu mau marah, bang. Yang baik aja. Nanti begitulah sampai dengan ke kaki. Kalau bisa dilakukan sampai ke kaki, maka berubahlah menjadi hamba Allah yang punya sifat kasih yang dalam. Jadi kalau ini sudah baik, pasti sifatnya berubah jadi baik. Rasa kasih, kelembutan, kebaikan, rasa penyayang, maka berubahlah namanya menjadi ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Ibadur rahman itu jalannya baik. Kalau ada yang provokasi, didoain. Gitu. Ya, enggak bertengkar. Kan sama-sama beriman, kenapa beda pilihan mesti mencela? Merendahkan orang. Kenapa? Kan sama-sama beriman. Calonnya muslim semua. Kenapa saling menjatuhkan? Kenapa nggak kita doakan? Masing-masing punya pilihan, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan terpecah belah. Saling memusuhi. Kok dari teman jadi musuh? Untuk apa yang mau didapatkan dari semua itu? Istighfar, akhi. Istighfar, koreksi diri baik-baik. Ini waktunya kita berlatih mengevaluasi diri. Bulannya Rajab. Saya kemarin ingatkan kepada kalangan elit itu, hati-hati bulan Rajab. Ya, jangan sampai membuat sesuatu yang tidak baik, nyogok, korupsi. Saya tidak sepakat dengan kalimat ambil uangnya, tinggalkan partainya atau tinggalkan orangnya. Itu nggak benar, kurang sempurna.
Kalimat yang tepat berdasarkan hadis itu, jangan ambil uangnya dan tidak perlu pilih orangnya. La'anallahu rashi wal murtashi. Dan riwayat lain, la'anar rashi wal murtashi. Kalimat pertama, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. La'anallahu rashi wal murtashi. Konfirmasi dari sahabat Abu Hurairah, la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi. Jelas, Allah melaknat pelaku sogok dan yang disogok. Lalu muncul hadis lain dikonfirmasi. Ya, takunu kama yuwalla alaikum. Anda itu akan mendapatkan sosok pemimpin sesuai karakter Anda. Kalau andanya mudah menerima uang-uang seperti itu, besok pun dia akan cari uang lagi untuk menutupi apa yang dia berikan pada Anda. Jadi kalau Anda mencela, mengutuk dan sebagainya, itu adalah hasil yang didapatkan dari perbuatan yang rendah seperti itu. Maka perbaiki diri sendiri. Kalau sudah baik, mau nyogok pun dia akan malu. Berikan si itu tuh. Ulah tamang. Isin dosa nang kayak gimana kuat teman. Malu sendiri. Coba sogok dia, janganlah dia mahali masjid, takut dosa nanti. Dosa. Belum disogok sudah dapat hidayah. Perbaiki diri sendiri. Ini Rajab, ini waktunya. Untuk semuanya. Minimal kalau masih punya iman. Itu aja, minimal kalau masih punya iman. Karena di situ iman kita dipertaruhkan. Tinggal dipilih aja. Kembali damai, tenang. Yaitu dalam kebaikan, saling mendoakan. Mengevaluasi diri, itulah Rajab. Makanya disebut Rajab itu at-ta'zim. Kalau sudah baik, maka dikumpulkan amalan di Sya'ban. Makanya Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban. Sampai penuh kadang-kadang. Untuk apa? Persiapan ke Ramadan. Itu poinnya. Maka sebelum sampai ke sana, latihanlah di bulan Rajab. Bagaimana amalan yang bisa mengumpulkan itu? Banyak. Sholat tambah. Karena fungsi sholat itu yang paling pokok itu merubah kita jadi orang baik. Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Sumber keburukan cuma dua. Kalau bukan fahsya pasti mungkar. Fahsya itu maaf, sumbernya dari nafsu syahwat. Maaf ya, maaf sekali. Zina, selingkuh, LGBT, ya, pornografi, porno aksi dan seterusnya. Itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat berbuat fahsya. Itu mustahil. Mustahil. Kecuali sholatnya cuma sekedar formalitas dan tidak benar menunaikannya. Kedua mungkar, semua yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya dua, nafsu perut dan akal. Mencuri mungkar, makanya saat dicuri hati kita ingkar. Ya, cek ya, tapi jangan dilakukan, ngecek aja. Jangan dilakukan, awas disclaimer dulu nih. Ya. Jangan dilakukan, cek aja. Keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal orang lain. Ya, bukan diteruskan, bukan. Ya, ini untuk ngecek iman aja, ngecek iman, ngecek fitrah. Begitu Anda pakai alas kaki orang lain, hati Anda pasti akan berkata, itu bukan punyamu. Itu konfirmasi. Karena fitrah iman itu selain fitrah spiritual, fitrah cenderung pada kebenaran. Itu yang dimaksud tanha anil fakhsya'i wal mungkar itu yang diingkari oleh hati. Hati kita ingkar nolak itu. Tapi kalau ini nggak berfungsi, dia tetap berkata, jangan, itu bukan punya kamu. Yang kamu, ada yang lebih bagus lagi itu tuh, kalau bisa yang itu. Nah, yang bisa mencegah itu dan menghilangkannya, sholat amaliyahnya. Kalau sholatnya benar, khusyuk. Makanya tambah. Ya, jangan hanya di fardunya, tambah sunnahnya supaya merasakan kenikmatan. Latihan tahajud. Ya. Dua Quran itu menjaga kita. Insya Allah kalau yang gelisah ya sedang punya masalah, daripada bikin status di tempat yang tidak jelas, buka mushaf, ambil wudhu, buka mushaf, ngadep kiblat. Itu baru buka mushaf saja ada ketenangan tertancap di jiwa kita. Yang paling dahsyat dari Al-Quran, perhatikan ini. Anda buka secara acak bisa keluar ayat yang sesuai dengan perasaan dan keadaan Anda. Dahsyatnya Quran. Ya, satu salat, kedua apa? Quran. Ketiga, jaga wudhu. Wudhu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki terjaga. Nah, kalau ingin melakukan satu amalan, yang sekali dikerjakan semua itu ikut, yang soleh naik, yang salah turun. Satu rumusnya. Dan ini amalan penutup yang saya sampaikan di malam ini. Ini rahasia ya antara kita aja nih. Ya. Amalannya asyam. Apa amalannya? Ya, asyam, bukan asyap. Asyam. Siapa? Asyam. Puasa. Puasa. Karena puasa itu unik. Puasa itu saat yang bersamaan bisa menaikkan amal soleh dan menekan amal salah. Orang kalau tidak puasa, maaf ya, sekali lagi maaf. Ada orang minta di depan mata belum tentu dikasih. Tapi saat puasa, jangankan yang minta di depan, yang gak ada dicatat. Ramadan datang, berapa yatimnya, berapa fakirnya.
Jangankan yang fardu, yang sunnah dikerjakan. Ketinggalan sunnah bisa gelisah. Tapi tidak puasa, biasanya santai saja. Dan hebatnya puasa bisa menekan amal salah. Tuh koruptor kalau puasa, libur dulu. Kok tumben nggak aktif? Nggak aktif. Ya, takut batal puasanya. Takut batal. Ya, bahkan pemarah pun, pemarah itu bisa tenang saat puasa. Buka bu, jam 6 lewat 15. Jam 6 pas, ada tetangga provokasi. Dia diem aja. Istrinya bingung, biasanya marah, bapak kenapa enggak? Istrinya tanya, Pak tumben gak marah? Ntar habis maghrib. Habis maghrib. Ntar habis maghrib, ditahan dulu, habis maghrib lupa. Habis maghrib lupa, daripada ngurangin pahala. Gitu. Jadi puasa itu unik, membuat kita lebih soleh, mengecilkan yang salah. Itulah sebabnya para ulama mengusulkan, kalau Anda ingin berlatih menjelang ke Sya'ban, menjelang ke Ramadan, di Rajab itu manfaatkan sifat puasa pada bulan hurumnya. Makanya hadis yang mengikat puasa itu bulan hurumnya. Ya, hadisnya banyak tentang puasa di bulan hurum. Jadi boleh dilakukan di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, asal bukan di tanggal-tanggal yang kita ber'id di situ. Ya. Kemudian Al-Muharram dan juga di bulan Rajab. Kalau belum pernah melakukan, gampang. Jangan dulu paksakan banyak. Senin dulu. Senin sudah enak, tambahkan Kamis. Kamis sudah enak, konsisten, Ayyamul Bid. Cuman sayang udah lewat. Tadi terakhir, ya. Tapi kan masih ada Senin besok. Lusa ya, Senin. Nanti itu sudah enak. Boleh latihan puasa Daud, berlatih. Ya, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa, Rabu puasa, Kamis. Nah ini rumus ya, kalau sudah puasa Daud, maka hukum sunnah yang di bawahnya diikutkan pahalanya pada Daud. Misal, Anda suka puasa Senin Kamis, dapat pahala. Sudah rutin Anda naikkan levelnya ke Daud. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis. Ketika Kamis Anda tidak puasa, pahala puasa Kamisnya tetap dituliskan sempurna. Dalilnya idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang mukmin itu sakit atau perjalanan jauh atau dia punya illat, uzur. Yang uzur satu halangan yang semisal seperti yang sakit atau perjalanan jauh karena tak mampu mengerjakannya, amalan rutin yang dia kerjakan. Maka saat itulah kemudian tetap dituliskan pahalanya secara sempurna karena kebiasaannya. Ibu-ibu paling enak. Kalau masih masa haid kan tidak sholat, ya kan? Maka saat masa sucinya perbanyak tuh sholat sunnah, perbanyak baca Quran. Maka saat haid itu tidak dituliskan yang tadi amalan kewajibannya, tapi tetap dituliskan pahalanya. Jadi perempuan haid itu tetap dituliskan pahalanya, pahala sholatnya. Kalau sholat saat sucinya. Kalau ibu tambahkan tahajud, sholat sunnah, rawatib dan sebagainya, itu dituliskan walaupun dalam keadaan sedang haid. Nah sekarang intinya PR kita sekarang naikkan. Naikkan levelnya, evaluasi diri kita sehingga lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman.